Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toto Subagio, NIM 18 20 10 2029. Semester 5, kelas B1 Manajemen. Di sini saya mau mempresentasikan kelompok 9 dengan tema Muhammadiyah dan Gerakan Pemberdayaan Perempuan. Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Perempuan merupakan tulang punggung keluarga dan masyarakat yang berdiri di garda depan dalam membangun generasi bangsa yang tangguh. Pasalnya, perempuan merupakan orang yang pertama kali akan memoles, membina, dan membentuk generasi penerus bangsa tersebut. Oleh karena itu, perempuan dikatakan sebagai madrasah yang pertama untuk putra putri bangsa. Maka Muhammadiyah melalui Aisyah terus melakukan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan melalui peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan berlandaskan agama. Sebagai organisasi perempuan yang bergerak dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan, Aisyah diharapkan mampu menunjukkan komitmen dan kiprahnya untuk memajukan kehidupan masyarakat, terutama dalam pengetasan masyarakat miskin dan tenaga kerja, dengan visi tertanya kemampuan organisasi dan jaringan aktivitas pemberdayaan ekonomi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aisyah melalui Majelis Ekonomi bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah serta pengembangan ekonomi kerakyatan. Program pemberdayaan perempuan. Program pemberdayaan perempuan di antaranya adalah pengembangan bina usaha ekonomi keluarga, Aisyah, Bueka, dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Saat ini Aisyah memiliki dan membina badan usaha ekonomi sebanyak 1.426 buah di wilayah, daerah, dan cabang Muhammadiyah yang berupa badan usaha, koperasi, pertanian, industri, rumah tangga, pedagang kecil, dan toko. Dalam bidang pendidikan, sejalan dengan pengembangan yang menjadi salah satu pilar utama gerakan Aisyah melalui Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah serta Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan. Aisyah mengembangkan visi pendidikan yang berakhlak mulia untuk umat dan bangsa. Aisyah menunjukkan pendidikan formal, non-formal, dan informal serta mencerdaskan kehidupan bangsa hingga terwujud manusia muslim yang bertakwa, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, cinta tanah air, dan berguna bagi masyarakat serta diridhoi oleh Allah. Berbagai program dikembangkan untuk menangani masalah pendidikan dari usia prasekolah, sekolah menengah umum, dan kejurusan hingga adanya Universitas Aisyah. Dalam bidang kesehatan, Aisyah memiliki rumah sakit, rumah bersalin, badan kesehatan ibu dan anak, balai pengobatan, dan posyandu. Semua berjumlah 280 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Aisyah melalui Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup juga melakukan kampanye peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan penyakit berbahaya dan menular, penanggulangan HIV atau AIDS dan nafsa berbahaya, rokok, dan minuman keras dengan menggunakan berbagai pendekatan dan bekerja sama dengan banyak pihak. Aisyah meningkatkan pendidikan dan perlindungan kesehatan, produksi perempuan, penyelenggaraan pilot proyek sistem pelayanan terpadu,
dengan melibatkan lembaga kesehatan, dakwah sosial, dan terapi psikologis Islam. Dalam bidang keagamaan, Aisyah bekerja sama dengan Majelis Tabligh untuk menjadi organisasi dakwah yang mampu memberi pencerahan kehidupan keagamaan guna membangun masyarakat madani. Majelis Tabligh mengembangkan gerakan-gerakan dakwah Islam dalam seluruh aspek kehidupan, menguatkan kesadaran keagamaan masyarakat, mengembangkan materi, strategi, dan media dakwah, serta meningkatkan kualitas mubalighah. Muhammadiyah berpandangan bahwa perempuan dalam berpikiran dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi pelaksanaan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarah sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Peran dalam kehidupan bangsa dan negara diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai dengan kepribadian, keyakinan, dan cita-cita hidup, serta hitah perjuangan sebagai acuan gerakan. Peran Nahdlatul Aisyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui dua strategi dan lapangan perjualan. Pertama, melalui kegiatan politik yang berorganisasi pada perjuangan kekuasaan atau kenegaraan. Real politik practice, sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan-kekuatan politik formal di tingkat kelembagaan negara. Kedua, melalui kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik tidak langsung high politik yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral atau moral force untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara, sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan atau interest group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.